Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anak Petani. Pada video saya kali ini saya akan melakukan penyemprotan kedua tanaman terong yang saya tanam, yang penanamannya saya tumpang sarikan dengan tanaman kacang panjang. Penyemprotan ini saya lakukan di usia 18 hari setelah tanam, dan beberapa hari yang lalu, tepatnya 2 hari yang lalu, saya telah melakukan perombakan terhadap tanaman kacang panjang. Maka dari itu penyemprotan ini saya fokuskan untuk mengatasi hama dan jamur yang tersisa dari tanaman kacang panjang tempo hari. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi di penyemprotan kali ini saya tidak tambahkan pupuk daun maupun ZPT, hanya saya gunakan insektisida dan fungisida. Dan biasanya apabila tanaman yang awalnya sudah kita rombak, otomatis hama dan jamur akan langsung menyerang ke tanaman yang kita tanam belakangan atau tanaman tumpang sarinya. Kali itu di sini saya sudah siapkan bahan-bahan untuk penyemprotan kali ini. Yang pertama, insektisida berbahan aktif monosultrap. Insektisida ini untuk mengatasi hama ulat, hama trip, hama kutu kebul maupun kutu daun. Karena memang pada dasarnya tanaman kacang panjang maupun terong, hama tersebutlah yang sering menyerang. Untuk fungisidanya, sebaiknya teman-teman pilih fungisida yang bersifat panas. Seperti yang saya gunakan ini adalah fungisida berbahan aktif mancozeb. Oke, itu teman-teman. Apabila kita melakukan perombakan tanaman awal, maka kita gunakan fungisida bersifat panas seperti ini, mancozeb. Oke, dan terakhir teman-teman gunakan perekat. Oke, sekarang saya akan campurkan pertama, oke, ini air sebanyak 16 liter. Oke. Untuk fungisidanya, karena di sini kita akan menyemprot sisa-sisa jamur dari tanaman kacang panjang, kita kasih agak banyak dulu. 5 sendok per 16 liter air. Jadi nanti setelah ini fungisidanya kita turunkan, tidak masalah teman-teman. Oke. Untuk insektisidanya kita gunakan takaran terendah, karena yang saya amati yang paling parah yaitu serangan jamur di kacang panjangnya, sedangkan untuk hamanya sepertinya teratasi. Maka dari itu kita gunakan dosis terendah di kemasan, yaitu 0,25 per 1 liter air. Jadi kita gunakan 4 ml saja atau setengah tutup ini, cukup 4 ml teman-teman. Terakhir kita tambahkan perekat sesuai dengan perekat apa yang teman-teman gunakan. Oke. Ini saya akan aduk dan saya akan praktekkan bagaimana teknik penyemprotannya. Oke teman-teman, jadi teknik penyemprotannya seperti ini. Selain di tanaman, kita lakukan penyemprotan juga di tanaman kacang panjang yang telah kita rombak seperti ini. Teman-teman, begitulah proses penyemprotan kedua yang saya lakukan. Jadi selain di tanamannya, kita juga lakukan penyemprotan di sisa-sisa tanaman kacang panjang yang kita rombak, baik di parit maupun yang ada di mulsa, dengan tujuan supaya
jamur maupun hama yang masih berada di tanaman, sisa-sisa tanaman kacang panjang tersebut bisa teratasi dan nantinya tidak akan menulari ke tanaman terong yang kita budidayakan. Seperti ini teman-teman, seperti ini update-nya. Maaf kalau kelihatannya belum subur karena memang tanaman kacang panjangnya baru saja saya rombak. Dan kalau masih ada kacang panjang kemarin, istilahnya tanaman terong ini nutrisinya masih terbagi ke tanaman kacang panjang. Dan ini bisa teman-teman lihat di sini banyak sisa-sisa tanaman kacang panjang maupun rumput karet, karena memang di samping ini ada karet tetangga. Ini tidak masalah, ini akan saya manfaatkan. Nanti saya akan bikin lubang di parit ini, kita masukkan semua rumputnya di dalam lubang dengan tujuan supaya rumput tersebut nantinya akan membusuk dan menjadi nutrisi organik di dalam tanah. Seperti itu teman-teman. Tidak ada yang kita buang, walaupun tanaman kacang panjangnya sudah tidak ada lagi, kita manfaatkan lagi untuk menambah nutrisi organik di dalam tanah. Kemungkinan besok akan saya lakukan. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Semoga video saya kali ini bisa bermanfaat. Nantikan video selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.